Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita. Pada hari ini kita akan melakukan entry memorial atau jurnal penyesuaian. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu neraca trial balance dari daftar laporan besar, kemudian neraca saldo klasik. Per 31 Desember. Oke. Ini adalah trial balance yang dihasilkan. Kita lihat di sini terdapat satu saldo abnormal untuk expense payable. Hal ini disebabkan karena pada neraca awal per 30 November expense payable tidak memiliki saldo, tetapi di bulan Desember terdapat transaksi yang dicatat ke expense payable, sehingga mengakibatkan muncullah saldo abnormal untuk expense payable. Kita mulai dari dokumen transaksi pertama, dokumen memorial pertama, yaitu penyesuaian akhir office supplies dinilai 2.175.000. Kita lihat per 31 Desember saldo office supplies adalah 11 juta. Sementara per 31 Desember office supplies dinilai 2.175.000. Sehingga kita harus mencari berapa nilai office supplies yang terpakai atau sudah menjadi beban. Yang sudah menjadi beban adalah 8.825.000, yaitu 11 juta dikurangi dengan yang tersisa. Maka ketemulah 8.825.000. Kita akan mencatat penyesuaiannya. Untuk mencatat penyesuaian, kita menggunakan buku besar, bukti jurnal umum. Kemudian voucher number kita kasih BM121 tanggal 31 Desember 2024. Deskripsinya adalah penyesuaian akhir periode. Yang pertama, akun number untuk supplies expense. Expense diawali angka 6. Office supplies expense dengan nilai di debit 8.825.000. Berikutnya adalah office supplies 8.825.000. Yang kedua, beban sewa toko 2 juta. Beban sewa toko berarti 6. Rent expense senilai 2 juta. Sisi kreditnya prepaid rent. Berikutnya yang ketiga adalah beban asuransi. Insurance expense. Angka 6, insurance expense senilai 1.750.000. Berikutnya adalah prepaid insurance senilai 1.750.000. Yang keempat, taksiran kerugian piutang dagang 2,5% dari saldo per 31 Desember. Kita buka kembali neraca saldo klasik. Kita lihat saldo piutang atau account receivable. Account receivable memiliki saldo 566.325.000.
Kemudian kita kalikan dengan taksiran kerugian piutang 2,5% kali 566.325.000, maka ketemulah 14.158.125 rupiah. Saldo allowance for doubtful debt di awal adalah 12.800.000. Kemudian per 31 Desember sesuai dengan perhitungan yang baru adalah 14.158.125, sehingga terjadi kenaikan cadangan sebesar 1.358.125 rupiah. Maka AJB-nya adalah bad debt expense pada allowance sebesar 1.358.125 rupiah. Kita buka kembali bukti jurnal umum. Kita lanjutkan di bawahnya bad debt expense angka 6. Bad debt expense sisi debit senilai 1.358.125. Kemudian pada allowance. Perhatikan pada sisi debit dan kredit harus sama, maka kita tekan enter. Ya, sudah sama. Jika sudah, kita klik simpan dan baru. Karena kita masih akan membuat atau mencatat memorial kembali dengan menggunakan form jurnal voucher. Klik simpan dan baru. PM1 sudah kita jurnal, jangan lupa diparap. Selanjutnya adalah BM 12.2, yaitu penyusutan equipment bulan Desember sebesar pada soal tertulis 1.375.000. Tapi berdasarkan perhitungan senilai 458.333,33 rupiah. Accurate dapat menghitung dan membuat penyusutan secara otomatis, yaitu dengan melakukan proses akhir periode. Baik, kita lakukan proses akhir periode untuk menghitung penyusutan dan membuat penyesuaian penyusutan. Klik buku besar, proses akhir bulan, pastikan periodenya adalah Desember dan tahunnya adalah 2024. Oke. Proses akhir bulan telah selesai. Kita lihat di keseluruhan jurnal. Perbaharui, saya besarkan, perbaharui, ini adalah penyesuaian penyusutan. Nilai depresiasi adalah 458.333,33. Jadi saya coret, saya ketik 458.33,33. Berikutnya adalah gaji bulan Desember sebesar 10 juta akan dibayar tanggal 2 Januari. Berarti kita masuk ke form jurnal umum kembali. Ya, bukti jurnal baru dengan nomor BM 12.2. Karena BM 12.2 sudah dipakai untuk penyusutan equipment bulan Desember dengan proses akhir bulan, maka untuk membedakan kita tambahkan titik. Tanggal 31 Desember 2024. Deskripsinya
penyesuaian beban yang harus dibayar atau masih harus dibayar. Account number 6 yaitu Wages and Salaries dengan nilai 10 juta. Berikutnya adalah 2 Expense Payable. Debit kredit sudah sama, simpan dan baru. Kita paraf terlebih dahulu. Berikutnya adalah BM12.3. BM12.3 yang pertama adalah penyesuaian PPN. Di sini BM12.4. Saya ganti menjadi BM12.3. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya, dipindahkan ke PPN payable. Kita akan melihat laporan untuk melihat berapa PPN payable. Tidak perlu menghitung. Kita buka daftar laporan, kemudian laporan pajak Indonesia, lalu klik rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Dari kita masukkan 01/12/2024 sampai 31/12/2024. Oke. Sini ditampilkan PPN masukan sebesar 110.822, kemudian PPN keluaran 143.375, sehingga kurang bayarnya 32.553.000. Kita masuk kembali ke bukti jurnal umum. Voucher number BM12.3 tanggal 31 Desember 2024. Berikutnya adalah penyesuaian PPN dan PPH. PPN outcome angka 2 143.375, kemudian PPN income 110.822, kemudian ke PPN payable angka 2, otomatis akan muncul. Berikutnya yang kedua adalah hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru 0,5% dari peredaran bruto. Peredaran bruto pada bulan Desember adalah di soal tertulis 561.500.000. Kita lihat bisa dari neraca saldo klasik. Maaf, bukan neraca saldo klasik, tetapi dari buku besar atau laporan laba rugi per
Desember 2024. Kita lihat dari daftar laporan, kemudian laporan keuangan. Kita mau melihat dari laba rugi ya. Laba rugi di bulan Desember. 01/12/2024, 31/12/2024. Oke. Salesnya sebesar 588.500. Jadi saya coret, saya ganti 588.500. Atau kita bisa melihat dari buku besar rinci. Kita masukkan 01/12/2024, 31/12/2024. Oke. Kita lihat di sales. Saldo 588.500. Peredaran bruto bulan Desember sebesar 588.500.000. Tarif BPH 0,5%. Maka ketemulah 2.942.500. Jadi AJP-nya adalah income tax expense pada income tax payable. Kita buka kembali bukti jurnal umum. Kemudian kita buat AJP-nya adalah income tax expense 9 ya. Income tax expense sisi debit 2.942.500. Kemudian income tax payable 21 ya, income tax payable 21. Sisi kredit 2.942.500. Pastikan harus sama debit kreditnya. Enter. Jika sudah sama, simpan dan tutup. Kita lihat keseluruhan jurnal. Perbaharui ya. Saya besarkan. Ini adalah adjustment yang terakhir. Jangan lupa diparap. Demikian tutorial untuk hari ini. Selamat mencoba. Tetap semangat, pasti bisa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.